Babun ma jaa fi ifsya'is sir. Bab tentang hukum atau buruk menyebarkan rahasia. Wa an Abi Sa'id marfu'an, dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu secara marfu', inna min asyarrin nasi manzilatan indallahi yaumil qiyamah, di antara manusia yang paling buruk pada hari kiamat kedudukannya di sisi Allah, ar-rajulu yufdhi ila imra'ati, seorang mendatangi istrinya, wa tufdhi ilaihi, dan istrinya digauli oleh suaminya, mendatangi suaminya, thumma yanshuru sirraha, kemudian dia ceritakan tentang hubungan intimnya di orang lain. Ini enggak boleh. Wa fi riwayatin inna min a'zamil amanah, sungguhnya di antara amanah yang paling agung. Seorang harus menjaga ya secara umum rahasia istrinya. Akhlak istrinya tidak dia umbar. Istri saya di rumah gini-gini, enggak boleh itu. Kata Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Para wanita adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi istri. Apa fungsi pakaian? Di antara fungsi pakaian adalah menutup aurat, menghiasi, dan juga menutup apa? Aurat. Maka jangan seorang laki menceritakan aib istrinya, kecuali tadi itu ghibah, tapi kalau ada maslahatnya dalam rangka memperbaiki istri boleh. Hukum asal tidak boleh, harus dia menutup aib istrinya. Seorang istri juga hendaknya menutup aib apa? Suaminya. Ya. Tidak boleh dia umbar. Ada seorang salaf atau seorang ulama, dia cerai dengan istrinya, pisah. Ada yang bertanya kepada dia, wahai fulan, bagaimana istrimu? Kenapa kau ceraikan dia? Dia bilang, kalau dia istriku, saya juga enggak boleh cerita, apalagi dia sudah orang lain. Gimana saya ceritain tentang keburukan dia? Kalau dia istriku, saya tidak cerita, apalagi kalau dia sudah orang lain. Gimana saya bongkar aib orang lain? Ya. Jadi hati-hati ya. Jadi kita berusaha nutup aib keluarga ya. Makanya di antara ciri wanita yang mudah masuk neraka, kata Nabi SAW, wa tukthirna syakah, kalian terlalu banyak mengeluh. Di antara tafsiran sebagian ulama, yaitu mengeluhkan suaminya. Suami saya begini, ketemu orang lagi, suami saya begini, ketemu orang lagi, suami saya begini. Ya, kalau kau mau cari solusi, tidak semua orang kau ceritakan. Cerita sama orang yang mungkin kau berharap bisa memberi apa? Solusi. Jadi ketemu orang cerita suaminya, gibah suaminya. Jadi suaminya jadi populer. Populer dengan keburukannya. Siapa yang bongkar? Istrinya. Ngeri. Kalau istri udah jengkel, dia ombar aib suaminya di status Facebook. Waduh, ngeri deh. Terjadi ada kasus begitu. Dia marah sama suaminya, dia pasang status keburukan suaminya di Facebook. Suaminya jengkel, ceraiin. Kenapa kau ceraikan? Gimana dia Ustaz? Dia pasang status tentang keburukan saya. Ya gimana lagi? Nggak boleh. Ya. Kita kalau marah, orang itu punya, dia muslim juga, kita muslim. Apalagi dia pernah berbuat baik sama kita. Tidak boleh berlebihan. Tidak boleh, kalaupun dia zalim, tidak boleh kita balas kezaliman dengan yang lebih. Faham? Kapan kita balas kezaliman lebih? Kita yang sekarang statusnya menzalimi. Ingat kisah tentang seorang ketika dia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, budak-budakku, mereka berbuat buruk kepada aku, membangkangku, berkhianat kepada aku. Kalau sudah begitu, saya maki mereka ya Rasulullah. Kata Rasulullah, nanti lihat hari kiamat, dilihat. Kalau ternyata makianmu tidak setimpal dengan, artinya keburukan mereka lebih banyak, kau yang beruntung. Kalau ternyata makianmu setimpal dengan keburukan mereka, maka impas. Tapi kalau ternyata makianmu lebih buruk daripada perbuatan mereka, kau jadi masalah di hari kiamat kelak. Jadi masalahnya bukan masalah kita dizolimi. Taib, kau dizolimi. Tapi bagaimana kau menyikapi kezaliman tersebut? Kalau kau menyikapi kepada istri, bukan berarti kemudian dia bongkar semua aib suami. Tidak. Kalau dia bicara pada orang yang amanah untuk mencari solusi. Secara umum saya ingin sampaikan bahwasanya menutup aib keluarga itu adalah ibadah ya. Tidak boleh kita membongkar aib. Apalagi aib yang memalukan. Misalnya seorang laki bercerita, saya datang istri begini, istri saya kurang begini, saya begini. Terkadang seorang laki bangga, dia mungkin cerita bagaimana hubungan intimnya dengan istrinya, dia cerita yang menambah-nambahin, cerita macam-macam untuk menunjukkan dia jagoan neon dan yang lainnya.
Akhirnya cerita tentang hubungan intim. Nah, ini bahaya. Ini tidak boleh termasuk syarrun nas manzilah, orang yang paling buruk kedudukannya. Dan ini menghilangkan rasa malu. Dia menghilangkan rasa malu dirinya dan membuat orang yang dengar menghayalkan tentang istrinya, kan ngeri seperti itu. Rasa malu enggak ada, gimana? Enggak boleh. Ini saja baru cerita, enggak boleh. Sama Rasulullah mengatakan, jangan seorang wanita ketemu dengan wanita lain kemudian cerita kepada suaminya. Rasulullah larang. Mas, tadi saya ketemu akhwat, Masya Allah mas, hidungnya mas, Masya Allah. Mancungnya mas, bangirnya mas, Masya Allah. Mantul mas. Suaminya membayang, wah, Masya Allah. Itu nggak boleh, itu jadi nggak boleh. Rasulullah larang. Karena bisa merubah sikap suami terhadap istri. Karena dia menghayal wanita lain. Dan kejadian nyata. Saya ketemu seorang, dia nikah lagi gara-gara istri cerita tentang tentang wanita tersebut. Ketika ini, mas, tadi saya ketemu ada janda mas, Masya Allah mas, kasihan mas, pikiran dinikahi, akhirnya ribut. Kamu salah sendiri, ngapain ceritain perempuan sama suami? Ini kisah nyata kejadian. Bukan saya, bukan. Subhanallah. Oleh karenanya perintah Nabi itu berkah ya. Nah, kalau wanita saja cerita tentang perempuan, baru cerita, tidak boleh. Apalagi kalau dia nunjukkan foto perempuan. Mas, teman saya mas, cantik nggak? Kan ngawur kamu. Cerita aja nggak boleh, apalagi nunjukkan apa? Nunjukkan. Kalau cerita nggak boleh, apalagi nunjukkan. Kalau cerita hubungan intim tidak boleh, apalagi memvideokan kemudian menyebarkan di dunia maya. Waliyadzubillah. Ditonton oleh jutaan orang. Dan terjadi ada orang begitu, mungkin dia untuk bangga-banggaan, untuk orang kadang rasa malu udah hilang. Jadi ini orang yang paling tidak amanah, Kak. Orang tidak amanah karena membongkar aib istrinya, apalagi perkara yang sangat harus malu, yaitu tentang hubungan intim suami istri. Demikian saja, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.